Halo lur, jumpa lagi dan inilah BlackBerry Z30 HP premium, HP flagship, HP kelas atas di tahun 2013. Di Z30 ini menggeser raja sebelumnya, yaitu BlackBerry Z10. Dengan peningkatan dari segi layar yang lebih luas, chipset yang kenceng, sudah stereo speaker, dan kapasitas baterai yang ditingkatkan. Oh iya, satu lagi, BlackBerry Z30 ini menjadi ponsel pertama yang memakai layar 5 inci dari BlackBerry. Untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 8 juta ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Buat yang pernah beli harga barunya boleh komen ya lur. Di bagian depan terdapat LED notifikasi, cuma nggak terlalu kelihatan ya. Lalu ada kamera depan, earpiece. Di sini ada sensor-sensor, layar utama, logo beserta tulisan BlackBerry. Di bawahnya ini ada lubang kecil untuk mikrofon ya. Sisi kanan ada tombol volume. Ini kalau nggak salah fungsinya untuk tombol shortcut. Sebelahnya ada dua lubang. Entah ini fungsinya untuk apa. Yang tahu boleh komen ya. Sebelah kirinya terdapat port micro USB, port HDMI, dan tempat untuk slot memori plus SIM card. Sisi atas ada jack audio 3,5 mm, tombol power. Kalau di bawahnya cuma ada tempat untuk mencongkel atau membuka tutup belakang. Di belakangnya ada speaker, LED flash, kamera utama, logo BlackBerry, dan speaker lagi. Yap, sesuai perkataan saya tadi sudah stereo speaker ya. Untuk bodinya lebih dominan dari polikarbonat, tapi memiliki kualitas yang bagus, terutama bagian belakangnya ini nih, yang dari serat karbon bertekstur. Kelebihannya nggak licin di tangan. Dengan berat 170 gram, HP ini begitu padat dan kokoh. Sesuai lah dengan kriteria ponsel flagship pada umumnya. Untuk sektor desain, BlackBerry Z30 tampil begitu indah, yang didominasi dengan warna hitam. Sepertinya sudah menjadi ciri khas ponsel-ponsel BlackBerry ya. Ditambah keempat sudutnya yang membulat, membuatnya makin betah lama-lama di genggaman. Desain seperti ini cocok buat orang-orang yang nggak suka desain mengkotak tegas dan kaku ya. Misalnya lini Xperia. Tapi semuanya balik lagi ke selera lah. Mau bulat atau kotak, keduanya memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Kalau saya mah tim kotak ya. Untuk layarnya berukuran 5 inci, panelnya sudah pakai Super AMOLED 16 juta warna, rasionya 16:9 beresolusi HD 720 x 1280 pixel dan memiliki kerapatan hingga 294 ppi. Soal kualitas nggak usah diragukan lagi ya. Mulai dari warna, kecerahan, view angle-nya bagus, hitamnya juga pekat. Ya, layar yang pakai Super AMOLED memang sangat memanjakan mata. Saya no komplain lah dari sektor ini. Cuma jenis layar seperti ini rentan berpenyakit. Contoh paling umum adalah shadow. Saya sarankan mengganti wallpaper setiap beberapa hari sekali, yang didominasi warna hitam. Warna ini juga bisa membuat baterai jadi lebih awet. Atau sesekali yang cerah-cerah biar lebih berwarna juga nggak apa-apa. Ya mau layar IPS, OLED, AMOLED, bahkan Super AMOLED sekalipun, semua tergantung penggunaannya lah. Sekuat apapun layar, kalau cara pakainya barbar, bakalan cepet rusak. Kalau pakainya biasa aja sesuai kebutuhan, apalagi penuh perhatian, bisa awet tuh. Kecuali apes ya itu susah dihindari sih. BlackBerry Z30 sudah mendukung jaringan hingga 4G LTE. Kalau WiFi, Bluetooth, GPS sudah pasti ada lah ya. HP ini juga sudah support NFC. Si Z30 ini memakai sistem operasi miliknya sendiri dengan versi 10.3.3. Chipsetnya menggunakan Snapdragon S4 Pro dual core 1,7 GHz. Grafisnya pakai Adreno 320. Untuk RAM-nya 2 GB.
dengan internal 16 GB plus baterai tanam berkapasitas 2880 mAh. Salah satu yang saya suka dari ponsel BlackBerry adalah UI-nya, terutama yang memakai BB10 ini ya. Terlihat simple, nggak neko-neko, nggak ribet juga. Untuk navigasinya menggunakan gestur, jadi tidak ada tombol sentuh ataupun tombol fisik. Dari home geser ke kanan ada BlackBerry Hub yang berisi notifikasi pesan dan lain-lain. Kalau ke menu tinggal geser ke kiri saja. Untuk melihat kontrol centernya tinggal geser dari atas ke bawah. Jika ingin menutup aplikasi tinggal swipe aja ke atas. Mudah bukan? HP ini sudah tidak support banyak aplikasi, namun hanya untuk sekedar buat main Facebook masih berjalan cukup lancar, meski hanya versi light ya. Untuk Instagram kemarin-kemarin bisa sih, tapi sekarang mulai error, bahkan nutup sendiri. Lalu ini nih yang biasanya banyak ditanyakan, buat WA sudah nggak bisa ya, buka aplikasi cuma mentok di pengaturan tanggal aja. Untuk aplikasi YouTube sudah nggak support, tapi ada aplikasi alternatif lain. Yang pertama kita bisa mengaksesnya lewat Chrome. Menurut saya ini kurang nyaman sih, pas putar video rasanya nge-lag, intinya nggak enak dipandang mata. Untuk yang kedua lewat aplikasi bernama Vidmate. Kalau ini lebih mending daripada yang tadi. Untuk berselancar cari-cari video sama-sama agak lemot ya. Tapi kalau soal putar video ini lebih lancar. Buat aplikasi lain ya buat pajangan aja lah ya. Selanjutnya bagaimana kalau buat main game? Kebetulan sudah saya install game SD macam Asphalt 6 dan Spider-Man. Ternyata masih bisa memberikan performa yang cukup baik. Grafisnya juga oke, sedap banget dah di mata. Kalau soal nge-lag pasti ada lah ya sesekali aja, cuma nggak begitu mengganggu sih. Sisanya oke-oke aja kok. Di sektor musik, sejauh ini saya cukup puas dengan brand ini. Memang secara fitur nggak banyak yang ditawarkan. Paling-paling cuma adanya preset tambahan. Itu pun kita nggak bisa atur manual. Tapi kalau soal kualitas suara, ini mantap sih. Apalagi BlackBerry Z30 sudah stereo speaker. Gak banyak yang perlu dibahas untuk kamera depannya, yang hanya beresolusi 2 megapiksel saja. Awalnya juga tidak berekspektasi lebih, tapi setelah coba beberapa foto ternyata hasilnya cukup bagus untuk kelasnya. Nilai plusnya lagi, dia bisa rekam video HD 720p 30 fps. Ya, ini adalah hasil video dari kamera depan BlackBerry Z30. Menariknya, meskipun dia beresolusi 2 megapiksel, tapi bisa record video HD ya, 720p. Ya, ini bagus sih daripada 480p kan.
kita buat jalan. Oke, gimana lur? Menurut kalian? Silahkan dinilai ya. Buat kamera belakang beresolusi 8 megapiksel. Di pengaturan kamera nggak banyak sih yang bisa diubah, hanya sekedar pengaturan umum seperti mode pemotretan, rasio XDR, timer, panorama, stabilisasi, dan beberapa hal lainnya. Berbicara soal kualitas foto, BlackBerry Z30 bisa memberikan hasil foto yang cukup bagus pada masanya. Tone warna juga lumayan, gak terlalu lebay, juga terlihat tajam. Setidaknya dia masih bisa bersaing dengan Samsung Galaxy Series ataupun lini Sony Xperia. Ya, ini adalah video dari BlackBerry Z30. Dia bisa Full HD ya, 1080p 30 fps. Selain itu dia juga bisa HD 720p 60 atau 30 fps. Ya, bagus sih. Ada stabilisasi. Kalau buat jalan seperti ini. Oke, bagus. Gimana menurut kalian? Dinilai ya lur. BlackBerry Z30. HP ini bisa dikatakan HP bagus. Mau layar keren dia ada, prosesor yang kenceng dia punya, mau speaker bagus ada stereo speaker, mau kamera cakep dia siap ready kapan aja. Berasa paket lengkap ya. Hanya saja kelemahan yang paling berasa terletak pada toko aplikasinya yang sangat minim. Masih kalah dengan App Store ataupun Google Play Store. Ya, begitulah kisah BlackBerry Z30 di tahun ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sayang banget brand sebagus ini harus berhenti ya. Semoga di masa depan dia bisa comeback lah. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.